Bab 1001. Semakin dekat David dan Mia, Fergus semakin marah, dan semakin dia ingin mencabik David. Fergus sudah lama menganggap Mia sebagai miliknya, dan dia tidak tahan lagi. Burke sedang memasang jebakan untuk dilompati Fergus. Burke merasa nyaman ketika dia berpikir bahwa dia akan segera dapat melihat pemandangan yang indah secara langsung. Dia melirik pria tua di belakang Fergus. Orang tua yang mengikuti Fergus sepanjang waktu ini adalah keberadaan yang paling ditakuti yang dia sadari. Burke, apakah kamu benar tidak ingin bekerja denganku? Petik 2. Fergus, sejak kapan kamu menjadi begitu penakut? Jika Anda benar tidak berani bertindak, tunggu dan lihat saja. Saya akan memastikan bahwa anak itu tidak akan pernah meninggalkan planet Boundless. Petik 2. Dengan itu, Fergus pergi bersama Heathcliff. Pada akhirnya, dia tidak mendapatkan jawaban yang dia inginkan dari Burke. Dia terus merasa bahwa Burke memicunya untuk mengambil tindakan terhadap David. Namun, mengingat situasi sebenarnya, apa yang Burke kata juga memegang beberapa kebenaran. 5 hari berlalu dalam sekejap mata. David berurusan dengan kamar meteor setiap malam. Sambil menghabiskan uang untuk membeli beberapa informasi tersembunyi tentang Bima Sakti, dia juga mendapatkan banyak poin mewah. Namun, karena semakin sedikit pertanyaan yang diajukan, poin mewah yang bisa didapat David juga berkurang. Setiap hari, Mia masih pergi ke tempat David dan tinggal selama setengah hari. Bahkan jika Fergus mengajak Mia berkencan, dia akan menolak dan pergi ke David. Ini membuat Fergus semakin tidak bisa mengendalikan emosinya, dan dia hampir meledak kapan saja. Di halaman tempat David tinggal. Tuan David, saya pergi dulu. Anda memiliki istirahat yang baik, selamat tinggal. Mia mengucapkan selamat tinggal. Selamat tinggal, Mia, kata Daud dengan sopan. Setelah Mia pergi, David membuka panel sistemnya. Pembawa acara, David Liddell. Saldo, $9997062240000 dolar galaksi. Tubuh, Cosmos level 10+. Main, Cosmos level 10+ Combat, Partial Celestial Rank. Keterampilan tempur, pukulan Void, level awal plus tamparan penghancur udara, level awal plus teknik pedang pemisahan jahat, level awal plus garis bawah. Keahlian, pengobatan tradisional kuno, pakar plus. Poin mewah, 1082. Setelah bekerja keras dan tidak tidur selama berhari-hari, David akhirnya mendapat 1082 poin mewah. Ini juga berarti bahwa dia telah menghabiskan hampir 200 miliar untuk membeli informasi dari Meteor Chamber. Ini adalah angka yang sangat besar, jadi dia sekarang adalah VIP tingkat tinggi di kamar Meteor. Bab 1002. David duduk di tempat tidur dengan mata terpejam, mengatur ulang dirinya sendiri. Selanjutnya, poin-poin mewahnya akan memasuki periode pertumbuhan yang lambat. Dia tidak akan membeli informasi dari kamar meteor lagi. Pertama, dia akan menghabiskan poin mewahnya dan menembus sebagian peringkat surgawi. Dia mendapatkan hasil yang cukup bagus pada 2 hari pertama, tetapi pada hari terakhir, dia hanya mendapat puluhan poin mewah. David tidak dapat menemukan apapun untuk ditanyakan lagi. Banyak pertanyaan hanya berharga 100.000 atau $1.000.000 dolar galaksi. Oleh karena itu, dia perlu mengajukan lebih dari 100 pertanyaan untuk mendapatkan 1 poin. Tidak perlu membuang banyak waktu. Namun, itu cukup bagus bahwa dia mendapat hampir 2.000 poin hanya dengan memahami lebih banyak tentang kekuatan utama yang populer di Bima Sakti. Setidaknya, hal ini untuk sementara meringankan kebutuhan David yang mendesak. Dengan 1082 poin mewah, dia bisa menembus sebagian peringkat surgawi dan mencapai peringkat surgawi puncak. Novel drama, Orc, Owner of this Content. Meskipun dia masih tidak bisa melawan Grandmaster Tufin, dia sudah sangat kuat. Selain Grandmaster Tufin, David sudah bisa memusnahkan seluruh keluarga Tufin. Oleh karena itu, dia tidak ragu lagi dan langsung mengklik tombol plus di belakang body. Sebuah jendela muncul. Host, apakah Anda mengonfirmasi bahwa Anda ingin meng-upgrade body? Peningkatan ini akan menelan biaya 1000 poin mewah. Kurung tutup.
David secara alami memilih ya. 2 jam kemudian, David kembali membuka panel sistem. Garis bawah. Pembawa acara, David Liddell. Saldo, 9,999,691,025,000 dolar galaksi. Tubuh, tingkat surgawi 10. Pikiran, kosmos tingkat 10. Pertarungan, puncak celestial rank. Keterampilan tempur, pukulan void, level awal tamparan penghancur udara, level awal teknik pedang pemisahan jahat, level awal. Keahlian, pengobatan tradisional kuno, ahli. Lavish Point S, 82. Dia hanya memiliki 82 poin mewah sekarang, dan kekuatan tempurnya telah mencapai puncak celestial rank. David berdiri untuk menggerakkan tubuhnya. Retak-retak-retak. Buku jarinya retak keras karena gerakan itu. Kekuatannya meningkat lagi, dan telah mencapai tingkat yang luar biasa. David bahkan merasa bisa menghancurkan planet Boundless dengan hentakan kakinya. Ini adalah perasaan yang luar biasa, tapi itu tidak cukup. Ini karena dia mengetahui dari kamar meteor bahwa Grandmaster Tufin adalah salah satu raksasa tertua di Bima Sakti. Kekuatannya telah mencapai peringkat Infinity bertahun-tahun yang lalu. Jika David ingin bersaing dengannya, kekuatan tempurnya setidaknya harus mencapai peringkat Infinity pemula. Untuk mencapai kekuatan tempurnya, dia membutuhkan 1.2000 poin mewah. Itu akan menjadi 1,2 triliun dolar galaksi. Aku harus terus bekerja keras, pikir David sedih. Ketika David menerobos ke alam lain, alat komunikasi Burke berdering. Dia mengeluarkannya untuk melihatnya. Kemudian, dia segera mengusir wanita di sekitarnya sebelum dia menjawabnya. Seorang pria parubaya yang tinggi dan tegap muncul di depan Burke. Ayah. Burke menyapa dengan hormat. Pada saat ini, dia bukan lagi Lord Burke yang bengis dan pemarah. Sebaliknya, dia adalah seorang anak yang siap menerima hukumannya. Pria parubaya ini terlihat sama dengan Burke. Itu adalah ayah Burke, Ramos. Dia juga seorang tokoh penting dalam militer Kekaisaran Bima Sakti, dan dia sudah menjadi Celestial Ranker. Burke, kudengar kamu merekrut teman, dan kamu akan mengadakan perjamuan di planet Boundless untuk merayakan terobosanmu, kata Ramos dengan tenang. Ya, ayah. Burke menjawab dengan hormat. Dia bertanya-tanya mengapa seseorang seperti ayahnya tiba-tiba peduli dengan masalah sepele seperti itu. Bab 1003. Bagus sekali. Jika kamu bisa menembus kosmos rank sebelum menginjak usia 200 tahun, berarti masih ada harapan bagimu untuk melangkah lebih jauh di masa depan. Kamu tidak boleh berpuas diri dan selalu tegas pada diri sendiri. Terima kasih atas pujiannya, ayah. Burke menjawab dengan antusias. Dia sangat senang. Perlu diketahui bahwa Ramos tidak pernah memuji Burke sejak kecil. Ini karena dia mempunyai kakak laki-laki bernama Maleaki. Meski keduanya berusia sama, Maleaki mencapai tahap kosmos 50 tahun sebelum Burke. Kini, Malachi telah mencapai tahap kosmos terakhir sementara Burke baru saja menembus tahap kosmos pemula. Tidak peduli seberapa besar tekanan yang dimiliki Burke terhadap saudara-saudara seperti itu yang ada di kepalanya. Ramos pun menunjuk Maleaki sebagai ahli warisnya. Dia membawa Maleaki bersamanya dan mencurahkan seluruh usahanya padanya. Bakat Burke sebenarnya lumayan, tapi sayangnya dia punya adik yang jauh lebih kuat. Oleh karena itu, Burke secara alami jauh lebih lemah jika dibandingkan. Oleh karena itu, ia dipukuli dan dimarahi oleh Ramos sebagai contoh buruk sejak ia masih kecil. Oleh karena itu, Burke dengan tegas menyerahkan jalan yang dibuat Ramos untuk bergabung dengan militer pemerintahan Bima Sakti dan memilih keluar untuk mendapatkan lebih banyak pengalaman. Dengan begitu, dia bisa lepas dari bayang-bayang kakaknya Maleaki dan kendali ayah Ramos. Masa kecil seperti ini juga yang membuat Burke begitu marah sekarang. Ia terbiasa bekerja sangat keras hanya untuk mendapatkan satu pujian dari ayahnya, Ramos. Namun, pada akhirnya ia hanya mendapat pukulan dan omelan kejam dari ayahnya. Akibatnya karakternya berubah, dia menjadi bengkok. Kali ini, meski pujian Ramos terlambat bertahun-tahun, tetap saja membuat Burke merasa sangat bersemangat. Burke, meskipun aku sudah bersikap keras padamu sejak kamu masih kecil,
itu semua demi kebaikanmu sendiri. Bakatmu tidak sampai pada kakakmu, jadi kamu hanya bisa mengimbanginya dengan keringat. Jalan yang kamu tempuh ini adalah takdir yang penuh duri, jadi kuharap kamu bisa memahaminya, ucap Ramos sambil menghela nafas. Benar, Ayah, jawab Burke dengan kepala tertunduk. Burke, Anda tidak dapat mengungkapkan detail apapun tentang saya. Akan memberitahumu lebih banyak. Jika tidak, seluruh keluarga Lutgen akan terpengaruh, atau bahkan hancur, kata Ramos kata demi kata. Burke bergidik. Dia menatap ayahnya, wajahnya penuh kegembiraan dan ketidakpercayaan. Apa yang akan terjadi pada keluarga Lutgen? Dia tidak mempercayainya. Keluarga Lutgen sangat terlibat dalam pemerintahan militer Bima Sakti. Mereka telah berkontribusi pada pemerintahan militer selama beberapa generasi, kecuali mungkin 1 atau 2 keturunan langsung seperti dia. Hampir semua keturunan langsung keluarga Lutgen pernah bergabung dengan militer. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa selama kerajaan Bima Sakti tidak jatuh, keluarga Lutgen tidak akan pernah hancur. Kini, Ayah Ramo memberitahunya bahwa keluarga Lutgen terancam kehancuran. Hanya ada satu kemungkinan dalam situasi ini, pihak berwenang akan mengambil tindakan terhadap mereka. Burke terkejut. Mungkinkah keluarga kami memberontak? Mustahil, mustahil. Kekaisaran Bima Sakti adalah hegemon Bima Sakti yang tidak bersaing, jadi bagaimana keluarga Lutgen, sebuah keluarga dengan latar belakang seperti ini, bisa mendapatkan ide seperti ini? Bukankah itu seperti kunang-kunang yang bersaing dengan bulan untuk melihat siapa yang lebih terang? Bima Sakti akan mengubah keluarga menjadi abu hanya dengan bersin. Petik 1. Burke menurunkan dirinya perlahan-lahan. Ia merasa hal ini tidak realistis. Jadi, lebih baik ayahnya mendapat musibah daripada menorehkan tintanya sendiri. Seseorang masuk ke sini. Burke meraung. Segera, 2 orang masuk dari luar dan berlutut di tanah dengan 1 kaki. Tuan Burke, suruh semua orang keluar dari area istana. Tidak seorang pun diperbolehkan masuk. Jika ada yang menentang, bunuhlah tanpa ampun. Petik 2. Bagus. Setelah keduanya keluar ruangan, orang yang menjaga tempat itu langsung bubar. Segera, Burke adalah satu-satunya yang tersisa di kastil besar. Bab 1004. Ayah, jangan khawatir. Ini tentang kehidupan dan kematian keluarga Lutgen. Jadi, aku akan merahasiakannya dan tidak membiarkan siapapun mengetahuinya, kata Burke sambil menatap pria paruh baya yang sedang disalurkan melalui perangkat komunikasi. Sangat bagus. Menurut berita terbaru, Yang Mulia berada di dekat wilayah tanpa batas. Burke, yang perlu Anda lakukan sekarang adalah menunda jamuan makan, meningkatkan publisitasnya, dan memikat Yang Mulia ke planet tanpa batas. Dia menyukai acara seperti ini, jadi selama dia mendapat kabar tentang ini, dia pasti tidak akan melewatkannya. Pada saat yang sama, Anda harus mengatur keamanan lebih. Aku sedang terburu-buru sekarang, kata Ramos sungguh-sungguh. Pikiran Burke menjadi kosong. Yang Mulia berada di dekat wilayah tanpa batas. Apa? Kesempatan yang luar biasa. Petik 1. Burke tidak pernah berpikir bahwa dia akan berhubungan dengan Yang Mulia karena dia tidak memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Kesenjangan antara status kedua belah pihak sangat jauh. Jika berani berpikir seperti ini, keluarga Lutgen akan hancur. Namun, jika dia bisa mendapatkan sisi baik dari Yang Mulia dan membuatnya dengan santai menyebut nama Burke di depan kaisar setelah dia kembali, Burke akan berkembang. Identitas dan statusnya akan melampaui saudaranya Maleaki, yang telah menindasnya selama hampir 200 tahun. Jadi bagaimana jika Maleaki lebih kuat dari dia? Dia masih harus menunjukkan rasa hormat pada Burke saat melihatnya. Burke kemudian akan menghilangkan rasa malunya sebelumnya dan menjunjung tinggi keluarga Lutgen. Burke mengalami trauma setelah Maleaki menindasnya selama hampir 200 tahun. Dia sangat membutuhkan kesempatan ini. Dia telah bermimpi untuk hari ini. Sekarang, peluangnya ada di sini. Jika dia tidak memanfaatkan kesempatan ini, dia mungkin tidak akan pernah mendapat kesempatan untuk melihat Putri Astrid dengan matanya sendiri lagi. Burke merasa ringan, berangkat dari makan siang gratis ini. Putri Astrid merupakan anak kesayangan kaisar sekaligus putri satu-satunya. Hingga saat ini,
Kaisar Kerajaan Bima Sakti memiliki 19 anak dan 18 anak pertama semuanya laki-laki. Mereka semua sangat berbakat dan luar biasa. Pangeran bungsu sudah berusia 120 tahun. Namun, Kaisar selalu menyesal. Dia menginginkan seorang anak perempuan. Namun, segalanya tidak berjalan baik baginya. Tidak ada yang terjadi selama bertahun-tahun hingga 25 tahun yang lalu, ketika Yang Mulia lahir. Kaisar sangat bahagia karena akhirnya ia mempunyai seorang putri. Untuk menyambut sang putri, Kerajaan Bima Sakti mengadakan pesta selama 7 hari. Meskipun Kaisar senang, dia memberikan amnesti kepada semua orang. Tahun itu, selama para penjahat tidak melakukan kejahatan serius, mereka semua dibebaskan lebih awal. Pada saat yang sama, semua pajak di sekitar Kerajaan Bima Sakti dibebaskan. Hal ini membuat semua orang teringat akan putri kesayangan Kaisar. Bisa dibilang Putri Astrid dicintai banyak orang sejak ia lahir. Bab 1005. Dia tidak pernah memainkan musik apapun lagi, tapi masih ada legenda tentang sepanjang waktu. Musik yang diputar di jamuan kenegaraan juga dianggap sebagai mahakarya galaksi. Tidak ada yang bisa mengancam posisinya sebagai kepala 4 peri. Ini adalah putri Kekaisaran Bima Sakti, Astrid Barlowe. Seorang wanita misterius yang dicintai olehnya ribuan orang di tiupan Bima Sakti. Ketika dia baru berusia 17 tahun, dia membuat kagum dunia segera setelah dia muncul. Sekarang setelah 8 tahun berlalu, Putri Astrid berumur 25 tahun. Dia berubah menjadi wanita berusia 25 tahun yang mekar penuh dari seorang gadis muda di usia 17 tahun. Begitu dia muncul kembali, semua orang yakin dia akan mengejutkan dunia lagi. Burke merasa seperti diberi suntikan adrenalin. Dia pasti harus memanfaatkan kesempatan ini. Ayah, mengapa Yang Mulia muncul di dekat wilayah tanpa batas? Tanya Burke setelah dia tenang. Yang Mulia keluar setahun yang lalu. Dia meninggalkan surat yang mengatakan bahwa dia ingin pergi keluar dan melihat dunia luar. Dia meminta Kaisar untuk tidak khawatir karena dia akan segera kembali. Jawab Ramos. Bahkan jika Yang Mulia berada di dekat wilayah tanpa batas, itu tidak mungkin menyebabkan pemusnahan keluarga Lutgen, kan? Pasti ada alasan lain. Putri Astrid membawa 2 pelayan bersamanya saat dia pergi, dan mereka menghubungi Kaisar segera setelah mereka pergi. Kaisar takut sang putri tidak aman di luar, jadi dia mengirim sekelompok penjaga istana melindunginya secara diam-diam. Itu baik-baik saja pada awalnya. Selama Yang Mulia cukup bersenang-senang, dia akan kembali, tetapi telah terjadi kecelakaan baru-baru ini. Kecelakaan apa? Burke bertanya dengan rasa ingin tahu. Kaisar menerima kabar bahwa sekelompok pendosa Sangruil, yang telah lama menghilang, tiba-tiba muncul di dekat planet Boundless. Mereka pasti mengincar Yang Mulia. Mereka ingin menangkap sang putri untuk mengancam Kaisar. Adapun bagaimana mereka mendapat berita, tidak ada yang tahu. Mungkin beberapa dari mereka telah menyusup ke petinggi kekaisaran. Yang Mulia adalah satu-satunya putri Kaisar, dan dia tidak boleh jatuh ke tangan Sangruil orang berdosa. Jika tidak, kita akan berada dalam posisi yang sulit. Dengan demikian, misi kali ini sangat menantang. Apapun yang terjadi, kita harus menjaga Yang Mulia tetap aman. Para pendosa Sangruil, seru Burke dalam hati. Para pendosa Sangruil telah menghilang selama ratusan tahun. Ribuan tahun yang lalu, Bima Sakti tidak seperti sekarang, dan Kekaisaran Bima Sakti juga tidak memegang kekuasaan absolut. Saat itu, kekuatan lain bisa melawan Kekaisaran Bima Sakti, Sangruil. Selain Sangruil, pasukan kecil dan negara yang tak terhitung jumlahnya juga ada. Kekaisaran Bima Sakti dan Sangruil seperti api dan air. Mereka terus-menerus berperang, dan seluruh Bima Sakti terus-menerus berada di bawah selimut perang. Pada akhirnya, setelah lebih dari 1000 tahun pertempuran, Kaisar-Kaisar Bima Sakti saat ini. Kakek Kaisar, membunuh Raja Sangruil saat itu sambil menderita luka parah sendiri. Setelah Raja Sangruil meninggal, Sangruil hancur berantakan, dan akhirnya mereka kalah perang. Setelah Sangruil kalah, negara-negara kecil lainnya tidak lagi menjadi musuh kehancuran Bima Sakti. Akhirnya mereka menyerah dan setia kepada kerajaan.
Banyak kekuatan di Kekaisaran Bima Sakti dibentuk oleh negara-negara kecil yang setia kepada kekaisaran. Meski Sang Ruil kalah perang, banyak rakyatnya yang selamat. Orang-orang itu disebut pendosa Sang Ruil. Mereka selalu berusaha mengembalikan kejayaan Sang Ruil, sehingga mereka terus-menerus menyerang dan membalas dendam terhadap kekaisaran secara rahasia. Ada banyak dari mereka, dan mereka sangat kuat. Pada saat yang sama, mereka tidak akan berhadapan langsung dengan kekaisaran. Sebaliknya, mereka hanya akan meluncurkan serangan diam-diam dalam kegelapan. Karena itu, kekaisaran tidak dapat melenyapkan semua mereka. Situasi ini berlangsung hingga berabad-abad yang lalu. Sang Ruil Sinners menghilang dalam semalam, dan mereka tidak pernah muncul lagi. Saat itu, Kaisar Bima Sakti saat ini mengambil alih tahta, jadi semua orang mengira Kaisar telah bertindak melenyapkan semua pendosa Sang Ruil. Namun, mereka tidak mengharapkan pendosa Sang Ruil muncul sekarang. Bab 1006. Ketika Burg mengetahui bahwa Sang Ruil pendosa telah muncul di dekat wilayah tanpa batas, dia merasa mual. Meski ia sendiri belum pernah mengalami masa itu, namun keluarga Lutgen memiliki catatan lengkap tentang kengerian yang dilakukan para pendosa Sang Ruil. Orang-orang ini tidak hanya kuat, tetapi mereka selalu hanyut kemana-mana dan sangat tidak menentu. Jika Putri Astrid jatuh ke tangan para pendosa Sang Ruil, mereka akan binasa. Seluruh wilayah tanpa batas akan menderita akibat murka Kaisar. Selanjutnya, Burg adalah kepala planet utama di sini, planet tanpa batas. Jika dia dituduh berkolusi dengan Sang Ruil Sinners, dia dan seluruh keluarga Lutgen akan dihancurkan. Kejutan yang menyenangkan ini berubah menjadi kepanikan. Ayah, aku minta maaf. Saya, Burg disela oleh Ramos sebelum dia selesai berbicara. Kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Sekalipun Putri Astrid dan para pendosa Sang Ruil tidak muncul di wilayah tanpa batas melainkan di tempat lain, keluarga Lutgen tetap tidak akan bisa melarikan diri karena saya terpilih menjadi salah satu orang yang akan menyelamatkan Sang Putri kali ini. Jika misinya gagal, kami juga akan menanggung murka Kaisar. Ayah, jika saya menunda perjamuan dan meningkatkan publisitas, apakah Yang Mulia akan datang ke sini? Tanya Burg. Tentu saja, Putri Astrid paling menyukai acara seperti ini, dan orang-orang di sekitarnya akan memintanya untuk datang ke planet Boundless. Sang putri belum mengetahui bahaya yang dihadapinya, jadi Anda harus melindungi keselamatannya. Putri, ketika saatnya tiba, jika berhasil, keluarga kami akan sejahtera, tetapi jika gagal, kami akan menghadapi kehancuran. Kami tidak boleh berjudi, kata Ramos dengan sungguh-sungguh. Aku mengerti, Ayah. Aku akan melakukan yang terbaik untuk melindungi sang putri sampai kamu datang. Baiklah, jika tidak ada yang lain, maka kamu bisa mengaturnya secepatnya. Jika Yang Mulia tiba di planet tanpa batas, saya akan memberi tahu Anda. Anda harus melakukan persiapan keamanan terlebih dahulu. Ayah, aku punya pertanyaan lain, kata Burg. Silakan. Apakah pendosa Sang Ruil benar-benar sekuat yang mereka katakan? Benarkah istana penjaga pun tidak bisa menghentikan mereka? Tanya Burg. Sang Ruil pernah menjadi satu-satunya kekuatan yang bisa melawan kerajaan Bima Sakti. Kedua belah pihak bertarung selama lebih dari 1000 tahun sebelum pemenangnya jelas. Setelah Kaisar membunuh Raja Sang Ruil tahu waktu mereka telah habis, dan mereka mengatur rencana cadangan untuk para elit Sang Ruil. Bakat kedua tim pemerintah ini tak perlu dipertanyakan lagi. Lihatlah 18 pangeran Kaisar sekarang. Manakah di antara mereka yang mudah ditangani? Bagaimana jika mereka bersatu? Selain itu, Sang Ruil tidak hanya memiliki bakat dari pemerintah. Bagaimana mungkin satu kelompok penjaga istana saja cukup untuk menghentikan mereka? Ramos menjelaskan, Burg mengerti. Baik itu keluarga kerajaan kekaisaran, keluarga Barlow, atau mantan keluarga kerajaan Sang Ruil, mereka semua diberkati oleh Tuhan. Meskipun keluarga seperti ini tidak memiliki banyak anak dan terlihat dari fakta bahwa Kaisar hanya melahirkan 19 anak dalam beberapa ratus tahun terakhir, setiap keturunan langsung sangatlah berbakat. Ini tidak seperti keluarga besar lainnya dengan banyak keturunan langsung namun hanya sedikit yang benar-benar berbakat. Jika 18 pangeran kekaisaran Bima Sakti bersatu dengan suara bulat, mereka pasti akan menghalangi semuanya.
Kekuatan lainnya. Sayang sekali mereka ditakdirkan tidak bisa hidup berdampingan secara damai dan bersatu karena identitas mereka. Inilah bagian menyedihkan dilahirkan dalam keluarga kerajaan. Beberapa ratus tahun kemudian, hanya 2 atau 3 dari 18 pangeran dengan bakat luar biasa yang tersisa setelah kaisar baru naik tahta. Hal ini selalu terjadi pada keluarga kerajaan. Sama seperti saat kaisar saat ini naik tahta. Ada 15 bersaudara. Pada akhirnya, hanya kaisar dan kedua kakak laki-lakinya yang tersisa. Ayah, jika para pendosa Sangruil begitu kuat bahkan para penjaga istana pun tidak bisa menandingi mereka, bagaimana planet tanpa batas bisa melawan mereka? Begitu mereka sampai di sini, mereka akan menghancurkan kita dalam sekejap. Anda tidak perlu terlalu khawatir tentang hal ini. Para pendosa Sangruil sangat kuat, tapi mereka seharusnya tidak mengirim banyak orang kali ini. Kalau tidak, mereka pasti menarik perhatian kekaisaran. Dengan demikian, para penjaga istana harus bisa melawan mereka untuk sementara waktu. Selama kamu menangani ini dengan benar, kamu seharusnya bisa bertahan sampai kita tiba di sana. Berapa lama sampai kamu tiba? Setidaknya setengah bulan. Jika tidak terjadi apa-apa, Putri Astrid diperkirakan akan tiba di planet Boundless dalam waktu seminggu. Anda hanya perlu bertahan selama seminggu lagi. Oke, lalu aku akan pergi dan membuat pengaturan. Ayah dan anak itu mematikan perangkat komunikasi mereka. Bab 1007. Burke mulai mengeluarkan serangkaian perintah. Festival yang berlangsung selama 3 hari itu kemudian ditunda hingga 5 hari berikutnya. Pada saat yang sama, dia mengirimkan undangan ke semua orang berkuasa di seluruh planet di wilayah tanpa batas, tanpa melewatkan siapapun. Apalagi ajakan tersebut merupakan perintah yang tegas. Setiap orang yang menerima undangan harus pergi ke planet Boundless dalam waktu seminggu. Jika tidak, merekalah yang akan menanggung akibatnya. Beberapa penyendiri juga harus keluar dan segera bergegas ke planet tanpa batas untuk sementara waktu. Keluarga Lutgen, rumah Lord Burke dari planet Boundless, adalah masalah besar di militer kekaisaran. Tak seorang pun akan menyinggung perasaan Burke hanya karena masalah sepele seperti itu. Yang utama tentu saja mereka tidak berani. Dibandingkan dengan galaksi Bima Sakti, seluruh wilayah tanpa batas masih seperti perahu kecil di laut. Namun ukurannya jauh lebih besar dari tata surya. Ada banyak planet hidup di kawasan itu, setidaknya ratusan di antaranya. Namun, mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan jutaan planet hidup di galaksi Bima Sakti. Planet Boundless segera mulai bersiap menghadapi keadaan darurat. Semua senjata ditransfer ke lengan planet Boundless. Faktanya, mereka hanya menipu diri sendiri dan orang lain. Jika mereka bertemu seseorang seperti David, Celestial Ranker tingkat atas, dia bisa hancurkan seluruh planet tak terbatas hanya dengan satu pukulan. Burke juga tahu itu sia-sia, tapi dia harus terus berusaha. Jika misinya gagal, setidaknya dia akan terlihat telah berusaha sebaik mungkin. Ini juga akan memberi dia dan keluarganya kesempatan untuk bertahan hidup. Planet Boundless sibuk dengan kegugupan, tapi semua ini tidak ada hubungannya dengan David. Dia hanya tinggal di tempat tinggal sementaranya. Mia masih datang untuk mengobrol dengannya setiap pagi. David juga mendengar dari Mia bahwa cara tercepat membelanjakan uang di Bima Sakti adalah dengan pergi ke jantung Bima Sakti yang paling makmur. Disitulah kantor pusat banyak perusahaan dagang dan kamar dagang berkumpul. Oleh karena itu, mereka kerap mengadakan lelang besar-besaran. Lelang seringkali menjadi cara tercepat untuk menghasilkan uang karena barang yang biasanya dilelang sangatlah berharga. Harga satuan barang acak apapun akan mulai dari puluhan juta bahkan ratusan juta. Bahkan terkadang ada lelang barang senilai lebih dari 10 miliar. Dikatakan bahwa sesuatu dari reruntuhan kuno telah muncul di lelang baru-baru ini. Meski penyelenggara lelang tidak mengetahui apa itu, mereka tetap berhasil mengajak keluarga bangsawan besar untuk memperjuangkannya. Setelah serangkaian tawaran yang tak terhitung jumlahnya, benda itu akhirnya terjual dengan harga mengejutkan sebesar 28 miliar dolar galaksi. David memberitahu Mia bahwa segera setelah makan malam di planet Boundless selesai, dia harus membawanya ke pusat keramaian Bima Sakti, karena sebentar lagi akan menjadi panggung David. Bab 1008.
Ada sebuah planet kecil yang hidup mandiri di dekat wilayah tanpa batas. Volume planet ini tidak lebih besar dari bumi. Diperkirakan merupakan planet kecil yang hidup di inti Bima Sakti. Meskipun ukuran planet ini kecil, pemandangannya spektakuler. Hutan menutupi lebih dari 90% wilayah. Segala jenis pohon yang menjulang tinggi berdiri di planet ini, dan banyak sekali burung serta hewan yang hidup di sana. Manusia hanya menghuni sekitar 5% wilayah tersebut. Tingkat teknologi di muka bumi ini sangat terbelakang dan masih dalam tingkat swasembada. Semua orang hidup dengan berburu binatang di hutan. Lingkungan ekologi asli dapat dipertahankan karena orang-orang berkuasa pernah tinggal sendirian di sini. Dia membeli planet ini dan menjadikannya planet warga kelas atas Kekaisaran Bima Sakti, yang tak seorang pun berani menyentuhnya. Belakangan, setelah lelaki itu pergi, tidak ada yang berani memikirkan tempat ini, sehingga tetap dipertahankan dalam keadaan aslinya. Saat ini, di planet ini, seorang wanita dengan kerudung menutupi wajahnya sedang berkeliaran tanpa tujuan. Sosoknya yang anggun membuatnya tampak seperti bidadari yang turun ke bumi. Dia adalah Putri Astrid dari Kerajaan Bima Sakti. 2 pelayan, 1 tua dan 1 muda, mengikutinya. Asisten yang lebih muda bernama Emerald dan seumuran dengan Putri Astrid. Keduanya tumbuh bersama dan terikat seperti saudara perempuan. Yang lebih tua adalah asisten Ibu Astrid dan Kosmos Ranker pemula. Oleh karena itu, dia bertanggung jawab menjaga keamanan Astrid. Tentu saja, sebagai putri yang paling disukai di Kerajaan Bima Sakti, dia tidak hanya memiliki tingkat keamanan yang rendah saat dia keluar. Ada juga tim penjaga istana yang mengawasinya. Para penjaga istana adalah orang-orang yang akan mengorbankan diri mereka demi kaisar. Masing-masing dipilih dengan cermat sejak masa kanak-kanak dan dikembangkan melalui metode khusus. Tidak hanya kekuatan tempur individu mereka yang kuat, tetapi mereka juga pandai dalam serangan gabungan dan sangat setia kepada kaisar. Selama itu adalah tugas yang diberikan oleh kaisar, mereka akan menyelesaikannya meskipun itu mengorbankan nyawa mereka. Selain itu, setiap orang memiliki ramuan pembakar darah yang secara langsung dapat meningkatkan kekuatan tempurnya. Mereka tidak akan segan-segan meminum ramuan pembakar darah jika terjadi kecelakaan selama misi berlangsung. Tidak ada kekuatan yang tidak takut pada tim sekuat yang tidak takut mati. Dapat dikatakan bahwa para penjaga istana akan menakuti semua kekuatan besar di Kerajaan Bima Sakti hanya dengan menyebut nama mereka. Begitu tim penjaga istana muncul, bahkan beberapa Celestial Ranker harus menghindari mereka dan menghindari melawan mereka secara langsung. Hanya Celestial Ranker yang tidak takut pada mereka. Namun, ini hanya dari segi kekuatan. Siapa yang capek-capek mengobarkan konflik dengan para pengawal istana jika tidak ada kebencian atau dendam yang ekstrim di antara mereka? Bukankah itu mendekati kematian? Jadi bagaimana jika Anda menang? Apakah kamu masih punya pijakan di Kekaisaran Bima Sakti setelah menyinggung kaisar? Di alam Bima Sakti, hanya ada 2 kekuatan yang sama sekali tidak takut terhadap penjaga istana. Salah satunya adalah para pendosa Sangruil yang telah berperang melawan Kerajaan Bima Sakti selama lebih dari 1000 tahun dan sangat membenci Kerajaan Bima Sakti. Yang lainnya adalah kamar meteor aneh dan misterius yang tidak diketahui asal-usulnya yang mengklaim dapat mengambil apapun di Bima Sakti selama harganya cocok. Kedua kekuatan ini juga merupakan masalah paling meresahkan Kerajaan Bima Sakti. Kekaisaran masih belum menemukan solusi untuk menyingkirkan keduanya, jadi mereka hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menghentikan mereka. Pada tahun pertama Putri Astrid menyelinap keluar dari planet Royal, segala sesuatu di luar tampak baru dan menarik baginya. Meskipun sebagian besar benda di dunia luar juga ada di planet Royal, sedangkan planet Royal sebagian besar merupakan versi yang lebih berharga dari benda yang sama, Astrid telah melihatnya sejak dia masih kecil, jadi dia masih menganggap benda di luar lebih menarik. Sebelumnya, dia hanya memahami dunia di luar planet Royal melalui buku atau internet. Dia bersemangat sekarang karena dia bisa keluar dan melihatnya sendiri. Wah, Yang Mulia, lihat, kupu-kupu itu terlihat sangat cantik. Emerald menjerit gembira. Bab 1009. Bab 1009 Astrid mengikuti tatapan pembantunya Emerald,
Seekor kupu-kupu berwarna-warni seukuran telapak tangan sedang beristirahat di atas bunga tidak jauh dari sana. Ya, ini indah. Itu tidak kalah dengan Phoenix Butterfly di planet Royal. Planet ini memiliki pemandangan terbaik yang pernah saya lihat, kata Astrid gembira. Yang mulia, jika Anda mau, Anda dapat meminta Kaisar untuk mengirim seseorang untuk memindahkan planet ini ke dekat planet Royal sehingga Anda dapat sering mengunjunginya, saran pelayan yang lebih tua. Tidak, melakukan hal itu pasti akan menakuti manusia dan hewan di planet ini. Saya tidak bisa menghancurkan kehidupan asli mereka karena keegoisan saya, tolak Astrid. Yang mulia, Anda baik hati seperti permaisuri. Kamu selalu memperhatikan orang lain, pelayan yang lebih tua menghela nafas. Y11 dari Mes Madrigal, ini bukan kebajikan. Di alam semesta yang luas, setiap makhluk memiliki alasan untuk hidup, bahkan sebatang pohon atau sehelai rumput. Kita tidak boleh mengubahnya hanya karena kita lebih kuat dari mereka. Itu tidak adil bagi mereka, kata Astrid dengan santai. Anda benar, Yang Mulia, jawab Mes Madrigal. Meskipun dia mengatakan itu, dia tidak merasakan hal yang sama di hatinya. Manusia adalah salah satu ras paling kuat di alam semesta. Tidak hanya mereka memiliki bakat yang sangat tinggi, tetapi kemampuan reproduksi, kemampuan belajar, dan kemampuan beradaptasi mereka adalah yang terbaik di antara ras lainnya yang tak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu, bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan bunga dan pohon yang hanya bisa berakar di satu tempat dalam hidup mereka? Manusia akan lebih unggul bahkan jika dibandingkan dengan binatang galaksi. Apapun, Mes Madrigal tidak punya hak untuk berdebat, jadi dia hanya tidak setuju secara internal. Pada saat ini, seekor tawon seukuran kepalan tangan tiba-tiba muncul di samping kupu-kupu dan menggigitnya. Astrid melambaikan tangannya dengan ringan, mengusir tawon itu tanpa menyakitinya. Kupu-kupu itu ketakutan dan terbang dengan panik. Namun, tawon itu tampak terprovokasi. Berdengung, itu mengeluarkan suara melengking, dan segera, itu mendapat tanggapan. Berdengung, tawon yang tak terhitung jumlahnya muncul di sampingnya, memperlihatkan sengatnya yang panjangnya beberapa sentimeter sebelum menusuk Astrid. Kamu binatang buas, apakah kamu ingin mati? Bu Madrigal berteriak dan hendak mengambil tindakan. Namun, Astrid menghentikannya. Mes Madrigal, hentikan, jangan sakiti mereka. Setelah dia mengatakan itu, dia melambaikan tangannya dan mengusir tawon-tawon itu. Tubuh Astrid melayang, dan Mes Madrigal serta Emerald mengikuti. Kemudian, ketiganya dengan cepat menghilang dari tempat mereka. Ketika tawon menggelengkan kepala dan kembali sadar, mereka tidak bisa lagi menemukan target mereka. Bu Madrigal mengikuti di belakang Astrid. Dia berpikir bahwa sang putri beruntung menjadi seorang wanita. Jika dia laki-laki, dia akan dimakan oleh pangeran lain tanpa meninggalkan jejak. Ketiganya telah berada di planet ini selama beberapa hari, dan mereka hampir ada di mana-mana. Ini juga planet tempat mereka berada paling lama. Segera, mereka sampai di puncak pohon setinggi hampir 1000 meter. Mes Madrigal, kemana kita akan pergi selanjutnya? Tanya Astrid. Yang mulia, selanjutnya kita bisa pergi ke planet Boundless di Boundless Region. Akan ada perjamuan besar di sana dalam beberapa hari. Menurut penyelenggara, dan Sferimia juga akan menari di perjamuan itu. Benarkah? Ayo pergi ke planet Boundless. Meskipun aku telah menonton dan Sferi di internet, aku belum pernah melihatnya secara langsung. Akan menyenangkan untuk ikut bersenang-senang. Kapan kita pergi? Ayo pergi sekarang. Kami telah melihat hampir setiap tempat di planet ini, dan saya bertanya-tanya apakah saya akan memiliki kesempatan lain untuk kembali lagi nanti. Kamu akan. Setelah pelayan yang lebih tua mengatakan itu, dia melempar benda berbentuk bulat. Dengan santai, setelah berhenti di udara, ia langsung mengembang. Beberapa detik kemudian, itu berubah menjadi pesawat ruang angkasa kecil. Kapal dimulai setelah ketiganya masuk dan menuju ke planet Boundless. Bab 1010. Bab 1010 tak lama setelah Putri Astrid dan yang lainnya pergi, sebuah kapal terbang tiba dan berhenti di kehampaan di luar planet ini. Pintu kabin kapal terbuka, dan lebih dari selusin orang berjubah hitam turun dan berdiri dalam kehampaan.
Keluar. Penjaga istana, saya tahu Anda ada di sini, kata pria berjubah hitam yang memimpin. Pada saat ini, ruang di depan bergetar untuk sementara waktu. Seorang pria mengenakan topeng putih dengan tulisan Empire yang disulam di pakaiannya muncul di depan pria berjubah hitam. Ini adalah penjaga istana yang menakuti kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Sangruil Sinners, kata pria itu dengan suara berat setelah dia menunjukkan dirinya. Lama tidak bertemu, penjaga istana. Aku senang kamu masih ingat kita. Kalian semua harus keluar sekarang. Saya tahu bahwa akan ada tim yang terdiri dari 8 orang setiap kali Anda mengirim penjaga istana. Setelah pria berjubah hitam mengatakan itu, ruang di 7 arah lain di sekitar pria bertopeng putih itu bergetar secara bersamaan. 7 pria dengan topeng hitam muncul. 8 penjaga istana mengepung pria berjubah hitam itu dari 8 arah. Salah satunya memakai topeng putih sementara 7 lainnya memakai topeng hitam. Pria kulit putih bertopeng itu juga kapten penjaga istana. Semua penjaga istana harus mendengarkannya saat menjalankan misi di luar. Apa yang kamu lakukan di sini? Kapten bertanya. Tes. Kamu tahu kenapa dan kamu masih bertanya padaku. Yang baru saja pergi adalah Putri Astrid, anak yang paling disukai Kaisar Kekaisaran Bima Sakti, bukan? Jika dia jatuh ke tangan kita dan mengandung anak Sangruil, menurutmu apakah kaisarmu akan mati karena serangan jantung? Pria berjubah hitam itu bertanya dengan suara dingin. Meskipun dia tertawa, tawanya akan membuat siapapun bergidik. Kau pasti sedang bermimpi. Kalian pendosa Sangruil tidak akan pernah berhasil selama kita ada di sini. Betulkah? Mari kita tunggu dan lihat. Kami pergi selama ratusan tahun bukan karena kami takut padamu, tapi karena kami harus mengurus sesuatu. Sekarang kita kembali, Kekaisaran Bima Sakti tidak akan pernah memiliki hari yang damai mulai hari ini dan seterusnya. Putri Astrid akan menjadi hadiah yang luar biasa bagi kaisar kita setelah Sangruil kembali ke kejayaannya. Mata kapten menyipit. Dia tahu semuanya mengarah pada bencana hari ini, jadi dia berteriak, pergi. Kedelapan orang itu fokus pada saat yang sama, dan tubuh mereka langsung tertutup rapat dengan baju sirah. Penjaga istana disebut penjaga istana karena mereka memiliki baju besi yang dibuat oleh istana menggunakan logam unik yang berasal dari langit berbintang. Serangan dan pertahanan baju besi itu sangat kuat dan bisa menghancurkan kapal perang Bima Sakti menjadi berkeping-keping. Namun, meski armor mereka kuat, persyaratan untuk penggunanya juga sangat tinggi. Mereka tidak hanya harus menjalani pelatihan khusus, tetapi kekuatan mereka setidaknya harus mencapai peringkat kosmos. Untuk menggunakan kekuatan penuh dari armor. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa nilai dari set baju besi ini bahkan lebih tinggi daripada kapal perang Bima Sakti. Formasi 8 kunci. Kapten berteriak lagi. 8 penjaga istana mengulurkan tangan kanan mereka secara bersamaan, dan layar cahaya terbentang dari tangan mereka. Para penjaga langsung terhubung untuk membentuk sangkar, menjebak lebih dari selusin pendosa Sangruil di dalamnya. Formasi 8 kunci adalah formasi jebakan super yang ditampilkan bersama oleh penjaga istana, dan itu bisa menjebak sebagian Celestial Ranker. Hanya Celestial Ranker pemula yang bisa mematahkan formasi ini. Seluruh proses selesai hanya dalam beberapa napas. Tidak diketahui apakah para pendosa Sangruil ini tidak punya waktu untuk bereaksi atau apakah mereka sama sekali tidak memperhatikan penjaga istana. Mereka tetap tidak bergerak dari awal hingga akhir, membiarkan penjaga istana menjalankan formasi 8 kunci. Apakah ini yang bisa dilakukan oleh penjaga istana? Sejujurnya, saya sangat kecewa. Sudah ratusan tahun, dan saya tidak berharap Anda tidak membuat kemajuan sama sekali. Jika jebakan kaisar Anda tidak membunuh raja kami, Sangruil akan memerintah galaksi sekarang. Pria berjubah hitam yang memimpin menggelengkan kepalanya dan berkata dengan kecewa. Apakah semua Sangruil Sinners cerewet sepertimu? Jika memang begitu, kau tidak kalah sia-sia saat itu. Kata sang kapten sinis. Betulkah? Maka saya akan menggunakan darah kalian para penjaga istana untuk menyambut kembalinya Sangruil. Setelah pria berjubah hitam yang memimpin selesai berbicara, tubuhnya tiba-tiba muncul di depan kapten. Kecepatan yang luar biasa. Kapten penjaga istana terkejut.
Keduanya hanya dipisahkan oleh layar cahaya saat ini.